Shalom saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua bukan karena kuat kita, itu semua untuk Tuhan, amin. Amin. Saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita yang dahsyat. Kekuatan kita, amin. Amin. Untuk itu mari kita nyatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Padamu hatiku percaya.
untuk hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menyembah, ingin memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu, kami telah suci. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku
darah kuasa-Mu, kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Ya Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berfirman, Engkau yang mengurapi kami satu persatu, sehingga apa yang menjadi firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, Engkau berkati Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa, kami siap mendengarkan, kiranya Kau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan saudara yang bertema The Cornerstone. Jadi Cornerstone ini merupakan batu penjuru. Siapa saudara yang pernah dengar kata-kata batu penjuru di sini? Ada? Banyak ya. Nah, apa sih yang merupakan batu penjuru atau apa sih artinya batu penjuru itu? Ada saudara yang bisa kasih masukan? Batu penjuru itu apa ya? Kenapa dinamakan batu penjuru? Nah, kalau kita mau lihat saudara, arti batu penjuru secara harafiah atau secara saklek itu maksudnya adalah batu yang terletak di sudut suatu bangunan. Ini adalah sebuah batu yang penting, jadi ini berarti menjadi bagian dasar dari sesuatu bangunan tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa batu penjuru ini merupakan sebuah batu yang penting, bukan sekedar batu tetapi memiliki fungsi yang penting dari seluruh bangunan yang ada. Dan ini merupakan sebuah fondasi. Kalau saudara misalnya bangun rumah tetapi fondasinya itu nggak kokoh, begitu ada yang namanya gempa, maka rumah itu akan hancur. Benar ya? Nah, kita mau melihat saudara, apa sih yang dimaksud dengan batu penjuru di dalam firman Tuhan? Kita akan buka ayatnya di 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat ke-6. Ini merupakan ayat pembuka di mana berbicara secara langsung mengenai batu penjuru tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ada dua hal yang di firman Tuhan ini katakan. Yang pertama adalah Sion, ya kan? Aku meletakkan di mana saudara? Di Sion, sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Berarti di Sion diletakkan batu yang terpilih dan dinamakan itu batu penjuru, dibilang firman Tuhan yang mahal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, siapa saudara pernah dengar kata-kata Sion di sini? Banyak ya. Ada lagu juga, ku mendaki ke bukit Sion. Banyak saudara lagu yang berbicara mengenai Sion. Dan apa sih sebenarnya arti kata Sion? Kita akan lihat saudara di dalam kitab Yesaya 60. Di Yesaya 60 ini berbicara mengenai beberapa hal, tapi memiliki kaitan dengan yang namanya Sion, atau dibilang kota Allah. Yang pertama kita akan lihat di ayat yang pertama. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu akan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya akan loncat ke ayat 14 saudara untuk mempersingkat waktu. Di sini dikatakan anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah ke telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Selanjutnya di ayat 21 sama 22 saudara kita akan lihat. 21 dan 22. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Nah,
Kalau saudara baca di kitab firman Tuhan di Yesaya 60 ini, kitab Sion ini berbicara mengenai di firman Tuhan yang pertama milik Tuhan yang Maha Kudus. Benar nggak saudara? Yang kedua di sini dikatakan kepunyaannya Tuhan. Hal yang menarik yang kita bisa lihat adalah di ayat 14. Sion milik yang Maha Kudus, terus yang di ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan dicangkokkan dan kutanam untuk memperlihatkan keagunganmu. Jadi Sion di sini melambangkan tempat di mana orang-orang itu menjadi miliknya Tuhan di sana. Dan di sini kalau saudara lihat kata-kata dicangkokkan, kita bisa melihat bahwa misalnya saudara pohon yang ditanam, kalau kita bilang ada ranting yang dicangkokkan, berarti ranting itu sebenarnya milik pohon itu enggak saudara? Enggak, tapi dipasangkan ke pohon tersebut. Firman Tuhan ini unik saudara, kenapa? Karena ini ditulis di perjanjian lama, tapi terjadi di perjanjian baru. Makanya firman Tuhan berkata, akan kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Banyak sekali ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai pencangkokan dari orang-orang yang bukan menjadi milik Kristus, yaitu dibilang di situ adalah orang-orang yang bukan Israel. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini berbicara mengenai janji Tuhan kepada orang-orang yang dicangkokkan untuk menjadi miliknya dan untuk menjadi kepunyaannya. Nah, sekarang kita akan berbicara saudara, setelah kita berbicara soal Sion, kita akan bicara soal batu penjuru tersebut. Kita akan lihat, kalau tadi kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Sekarang kita akan lihat di tadi di ayat 6. Sekarang kita akan lihat di 7 sampai 8 saudara. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ngomong soal batu penjuru. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus ini ditetapkan untuk menjadi batu penjuru, dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa dia ini menjadi batu yang mahal. Jadi firman Tuhan menyatakan betapa mulianya Tuhan, tetapi bagi mereka yang percaya. Kenapa? Karena nggak semua orang yang ada di Israel itu percaya sama Tuhan Yesus dan menerima dia. Kalau misalnya semua percaya, maka Tuhan Yesus nggak akan disalib. Nah, kalau kita lihat saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa Kristus itu adalah batu penjuru. Dan firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita kenapa Kristus itu dibilang batu penjuru. Karena dia itu adalah firman Allah. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 21. Kalau kita berbicara soal firman Allah, kita membicarakan soal firman Allah itu memiliki kuasa. Siapa saudara yang percaya bahwa firman Allah memiliki kuasa? Amin. Firman Allah ini memiliki kuasa untuk banyak hal. Yang pertama menyelamatkan. Dan ayatnya di Yakobus 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertalam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan atau Yesus Kristus itu memiliki kuasa untuk apa saudara? Menyelamatkan. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita itu bukannya banyak harta yang kita punya. Bukan berapa tinggi jabatan yang kita miliki. Bukan berapa besar pengaruh kita terhadap orang, tetapi keselamatan kita. Benar nggak saudara? Keselamatan di sini nggak cuma bicara soal keselamatan jasmani. Lebih daripada itu adalah keselamatan dalam bentuk kekal, rohani. Kenapa? Karena kita bisa selamat di sini, tetapi kita nggak selamat di kemudian. Orang yang tidak menerima Kristus, mereka tidak menerima hidup yang kekal. Tetapi orang yang menerima Kristus, mereka menerima keselamatan kekal. Nah, di sini yang pertama firman Tuhan menyatakan bahwa firman Allah, Tuhan Yesus, batu penjuru. Kenapa dibilang itu? Karena dia ini sumber dari keselamatan. Maka itu firman Tuhan berkata, telah datang bagimu juru selamat di kota Daud. Arti juru selamat adalah orang yang menyelamatkan. Yang kedua saudara, firman Allah itu sanggup memisahkan.
Kita akan lihat di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya mencoba untuk menelaah saudara firman Tuhan ini, karena kata-kata menusuk ini bagi saya terdengar sulit untuk dimengerti. Bagi saya saudara, maksudnya menusuk itu apa? Dan di sini saya lihat bahasa Inggrisnya itu to penetrate. Artinya itu untuk berpindah ke dalam atau untuk melalui sesuatu. Dan di sini dikatakan untuk berpindah ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi ketika firman itu masuk ke dalam hati kita, dia memisahkan jiwa dan roh. Dan firman Tuhan di sini juga berkata, sendi-sendi sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya saudara, firman Tuhan itu mengerti akan segala hal. Kenapa? Karena kita kadang-kadang gak bisa membedakan mana yang pikiran, mana yang pertimbangan hati. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan memiliki kesanggupan untuk itu. Artinya Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pertimbangan hati kita. Di mana buktinya saudara? Banyak. Contoh paling umum adalah ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada seseorang, dosamu telah diampuni. Terus orang-orang Yahudi dan ahli Taurat berkata dalam hati mereka, siapa dia? Kok bisa-bisanya mengampuni dosa? Hanya Tuhan yang bisa. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Mengapa kamu memiliki pikiran jahat di dalam hatimu? Supaya kamu tahu bahwa anak manusia itu bukan hanya berkuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus tanya, manakah yang lebih mudah berkata dosamu telah diampuni, atau angkatlah tilammu, berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terus Tuhan Yesus bilang, supaya kamu mengerti bahwa anak manusia bukan hanya berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia berkata bahwa berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi kita bisa lihat saudara di sini Tuhan mengerti apa yang namanya pertimbangan hati dan pikiran kita. Dan yang kita akan lihat di sini juga saudara, kuasa dari firman Tuhan itu bisa membebaskan. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di Yohanes 11 ayat ke-44. Yohanes 11 ayat 44. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ini berbicara mengenai Lazarus saudara. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Di sini kita berbicara mengenai pembebasan dari yang namanya maut atau kematian. Dari mana dia diikat karena orang yang udah mati di situ, dan dia diikat dia masih diikat kan, dia dibalut dan habis itu dia diikat, tetapi kuasa Tuhan sanggup membebaskan dari kematian orang tersebut. Dan siapa saudara di sini yang pernah merasa bahwa kehidupan kita terkadang tidak memiliki pengharapan? Entah karena sesuatu hal, masalahkah, atau karena masalah apapun saudara, masalah ada yang namanya masalah ekonomi, keluarga, pendidikan dan segala macam, sampai saudara di titik kayaknya sudah memiliki pengharapan. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan itu sanggup membebaskan. Selanjutnya saudara, firman Tuhan menyatakan kalau firman Tuhan itu sanggup memurnikan. Di mana ayatnya? Ada di Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Efesus 5, 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman. Siapa yang melaksanakan saudara? Kristus. Apa yang dilakukan? Menguduskan, menyucikan, memandikan. Artinya kita dimurnikan oleh firman Tuhan dan oleh perkataan Tuhan dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita ini menjadi dimurnikan.
memurnikan. Kenapa? Karena firman Tuhan memiliki kuasa untuk memurnikan, menguduskan, menyucikan, dan memandikan. Di firman Tuhan dikatakan dengan air dan firman. Yang kelima saudara, firman Tuhan itu untuk mendorong. Nah, ayatnya ada di Ibrani 6 ayat yang ke-18. Ibrani 6 ayat 18. Di sini dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang Allah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita yang mencari perlindungan Tuhan memiliki dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Apa yang dikatakan pengharapan itu? Yaitu janji Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Kalau kita memiliki pengharapan akan yang namanya janji Tuhan yang kita bisa dapatkan dalam firman Tuhan menyatakan Dia akan mendorong kita kepada pengharapan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita? Apakah pengharapan kita adalah sesuatu yang istilahnya bersifat misalnya karir, pengharapan kita, atau pengharapan kita berupa kekayaan, atau pengharapan kita berupa kemewahan, atau yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan. Kalau kita memiliki pengharapan saudara yang bersifat sementara seperti ini, kita bisa memiliki kecewaan. Kenapa? Karena nggak selamanya kita bisa memiliki hal tersebut. Kekayaan itu bisa hilang saudara. Benar nggak? Kesehatan juga bisa punah. Tapi apa yang tidak bisa punah saudara? Yaitu janjinya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Ketika kita menaruh pengharapan kita akan firman Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberikan dorongan kepada kita untuk terus berharap kepada Dia. Amin saudara. Amin. Nah, yang keenam saudara, firman Tuhan itu yang menguduskan. Ayatnya ada di Yohanes 17 ayat 17. Ngapalnya gampang ya. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan singkat nih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Tuhan ini merupakan doanya Tuhan Yesus saudara. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu berdoa untuk murid-muridnya. Dan setelah itu berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Dia melalui pemberitaan Injil murid-muridnya tersebut. Dan salah satu doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran dan firman atau perkataan Dia adalah kebenaran. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus sendiri ngomong, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ayat ketujuh saudara, menyembuhkan. Kuasa firman itu menyembuhkan. Di mana ayatnya? Ada di 1 Petrus 2 ayat 24. Dan ini merupakan kuasa dan janji dan juga apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu akan sembuh, kamu mungkin sembuh, barangkali atau telah saudara. Telah sembuh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah membayar harga. Bilur-bilurnya didapat dari mana saudara? Dari kematian Tuhan. Kalau Dia sudah bayar harga, Dia memberikan janji. Dan firman Tuhan jelas mengatakan di 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kesembuhan ini tergantung dari seberapa mana kita ini percaya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena firman Tuhan jelas mengatakan waktu Tuhan Yesus itu di Yerusalem, Dia gak bisa buat banyak mujizat. Kenapa? Karena gak banyak orang yang percaya.
Dan ketika Tuhan Yesus buat mujizat, sering kali Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah menurut imanmu. Nah, yang selanjutnya saudara, yaitu memberi makan. Ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Fungsi dari firman Tuhan atau kuasa dari firman Tuhan atau fungsi dari Tuhan Yesus itu sendiri adalah memberi makan. Yohanes 6:35 menyatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Memberi makan. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, "Akulah roti hidup." Kalau orang datang sama dia, orang nggak bakal lapar lagi. Dan di sini dia bilang, ia tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga adalah air hidup. Itu percakapan yang dia miliki dengan perempuan Samaria. Nah, apa yang menjadi kaitan antara firman itu sendiri yang menjadi batu penjuru, firman Tuhan katakan, yang sangat mahal untuk kita yang percaya sama Tuhan, dan kaitannya dalam kehidupan kita ini apa? Kenapa kok si Tuhan Yesus ini dibilang batu penjuru? Kita temukan jawabannya saudara di 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. Jawabannya di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan ini kunci jawabannya saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu jawabannya saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita ini dipergunakan sebagai batu yang hidup. Tuhan Yesus batu penjuru, kita batu yang hidup. Tujuannya apa? Untuk pembangunan rumah rohani. Dan di sini dikatakan bagi suatu imamat yang kudus. Siapa imamat yang kudus? Kita semua, orang yang percaya sama Tuhan. Di mana ayatnya? Di ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Tadi disebutkan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tadi dibilang kan, yang aku cangkokan. Dan dikatakan di sini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita dicangkokkan sekarang saudara, kita menjadi bagian dari Sion. Di situ bukan karena kita ini orang Israel, tetapi karena Tuhan yang mencangkokkan kita, karena kita memiliki iman kepada Dia, karena Dia memanggil kita jauh sebelum dunia dijadikan, dan karena kita mau percaya kepada Dia, maka Dia menempatkan kita menjadi miliknya. Di firman Tuhan, umat kepunyaan Allah. Jadi kita mau bersyukur saudara bahwa kita memiliki Kristus Tuhan sebagai batu penjuru di mana kita bisa meletakkan dasar kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau merupakan batu penjuru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau yang telah memilih kami jauh sebelum dunia dijadikan untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadikan kami batu yang hidup yang dibangun di atas Engkau Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk memberitakan kebesaran-Mu dan karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami.
Sebentar lagi Tuhan kami akan makan Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Dan juga kami Tuhan berdoa supaya Engkau yang terus Tuhan menerangi kami dengan firman-Mu ini. Karena kami percaya Engkau yang memiliki kuasa dalam firman-Mu, dalam perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami. Dan yang Kau akan lakukan karena kami tahu rencana-Mu adalah indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.